Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa dan siswi yang solih dan solihah, cerdas dan hebat. Bagaimana kabar kamu semua hari ini? Semoga hari ini kamu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi bisa kita dapatkan melalui gambar, teks, ataupun cerita. Bentuk informasi dapat berupa informasi tersurat atau tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang dapat kita temukan secara langsung di dalam teks. Sedangkan informasi tersirat yaitu informasi yang tidak dapat kita temukan secara langsung di dalam teks. Nah, adapun cara menuliskan informasi dari teks pada tabel, yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah catatan singkat mengenai pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Nah, catatan berbentuk tabel itu memudahkan kita mengingat informasi yang sudah kita baca. Menuliskan informasi dari teks dalam bentuk tabel. Bacalah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama lengkap Muhammad Sahab. Dia merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Beliau wafat pada tanggal 8 November 1864. Seto Syarif adalah nama panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan penyebaran agama di Sumatera Barat. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini yang kita klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu tabel pertama, apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol, lalu di sampingnya apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol. Di tabel yang pertama, yaitu nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Sedangkan yang ingin kita ketahui yaitu siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol dan bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol. Nah, sekarang kita belajar cara menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Kemudian, setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bacalah informasi pada tabel berikut. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Yang kedua, Putra Sulung Hamengkubuwono III. Yang ketiga, Perang Diponegoro tahun 1825. Yang keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok. Yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Yang keenam, perang berakhir tahun 1830. Dari tabel tersebut, carilah hubungan antar informasi. Nah, kemudian dari informasi pada tabel tersebut, terangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut ini. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada 1830. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan informasi yang diperoleh setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M. A. Ngasira.
Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian, surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Informasi yang didapat dari teks visual tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, kehidupan Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, bacalah informasi penting. Yang kedua, presentasikan secara runtut. Yang ketiga, ucapkan kata demi kata dengan suara keras dan jelas. Yang keempat, pandangan mata tertuju pada audiens atau orang yang diajak bicara. Yang kelima, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke anak-anak, sekarang tugas kamu hari ini buka buku paket kamu halaman 96 sampai 97 bagian ayo berlatih, menjawab pertanyaan 1 sampai 6 dan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran. Kerjakan di buku tulis kamu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan yang tidak sengaja Buzza lakukan. Buzza akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.